Burung ini membawa bayi dan meletakkannya pada sebuah pohon. Bayi ini lalu menangis dan tangisannya membuat para binatang di hutan ini mendatanginya. Tupai ini mendengarkan suara bayi itu, lalu segera mengambil buah-buahan yang terjatuh dan memberikannya ke bayi yang sedang kelaparan itu. Tapi bayi masih saja menangis. Para biksu yang tinggal di hutan itu kemudian mendatangi pohon tersebut dan segera menggendongnya. Barulah bayi itu berhenti menangis. Beberapa tahun kemudian, anak desa ini sedang bermain bersama, namun tanpa disadari mereka, ada seekor harimau ganas yang dengan perlahan mendatangi anak-anak desa yang sedang asik bermain. Setelah cukup dekat dengan mereka, tanpa berlama lagi harimau ganas ini segera menerkam salah seorang anak hingga terjatuh. Warga lalu berteriak meminta mereka untuk segera lari. Namun sayang anak ini tak sempat melarikan diri. Dan ternyata harimau ini tak sendirian. Kawanannya mulai masuk ke dalam desa dan mengejar semua warga yang berlarian ketakutan mencoba menyelamatkan nyawa mereka. Sementara dari kejauhan, dengan mengendarai kudanya, raja mereka kemudian datang untuk menolong warganya yang sedang diamuk oleh binatang buas tersebut. Setelah sampai ke dalam desa, sang raja mendengar suara tangisan seorang anak balita yang tertinggal seorang diri di tengah jalan dan akan diterkam oleh harimau. Menyadari hal itu, sang raja segera membidik dengan busur panahnya dan melesatkan sebuah tembakan dan berhasil tepat mengenai leher harimau tersebut, tepat sebelum bayi ini diterkam olehnya. Dengan cepat, sang raja segera mengambil tubuh anak tersebut dan berhasil menyelamatkannya lalu segera memberikannya ke ibunya. Warga yang lainnya segera berteriak ke sang raja memohon pertolongannya karena semua hewan buas di hutan ternyata turun ke desa mereka. Bersama semua pasukannya, sang raja kemudian mulai menyisir seluruh desa dan mulai melepaskan anak panahnya untuk melindungi warganya yang akan diserang oleh hewan-hewan buas tersebut, dan berhasil melumpuhkan satu persatu serigala yang hendak menerkam warganya. Lalu dengan memutar api di tangannya, sang raja akhirnya berhasil membuat takut semua hewan buas tersebut dan mulai menggiring mereka untuk kembali ke habitat mereka di dalam hutan belantara. Raja ini memutar-mutar bola api di tangannya. Dengan menunggangi kudanya, dirinya terus mengurung hewan buas ini agar segera pergi dari desa rakyatnya. Namun sayang, sang raja terpisah dari pasukan kerajaannya, sehingga dirinya tersesat ke dalam hutan belantara yang ternyata sangat indah dengan berbagai binatang yang hidup di dalam sana. Raja ini kemudian melihat seekor kancil yang sedang dikejar oleh seekor harimau putih, lalu segera mencabut anak panahnya dan bergegas mengejar untuk mencari posisi yang lebih baik untuk membidikkan anak panahnya. Melihat kancil mungil ini yang terpojok di ujung sungai, raja ini segera menarik anak panahnya dan bersiap untuk melepaskan tembakan apabila harimau putih tersebut mulai menerkamnya. Namun ternyata dirinya salah mengira setelah melihat kancil ini yang kemudian mendatangi harimau tersebut dan mulai bermain dengan harimau itu. Dua orang pendeta kemudian datang dan menyadari kehadiran raja mereka, lalu segera membungkuk memberikan hormat. Kemudian menjelaskan kalau harimau ini sangatlah jinak, bahkan mereka meminta harimau itu untuk mendekat dan menyapa raja mereka. Raja bertanya, tempat apakah ini? Pendeta ini menjawab kalau ini adalah tempat pertapaan seorang guru risih dan mereka adalah murid-murid dari beliau. Sang raja kemudian berkeliling hutan dan menyaksikan kalau manusia ternyata bisa hidup dengan damai di dalam bersama dengan hewan-hewan buas yang selama ini dianggap menakutkan oleh para warganya. Tak lama kemudian, sang raja mendengar